hadir. Yang terhormat Ibu Dr. Elva Sulaistiana, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian. Yang saya hormati Saudari Deborah selaku penyangga pertama. Yang saya hormati Saudari Mila Alfia selaku penyangga kedua. Yang saya hormati Saudari Octavia Marni selaku penyangga mahasiswa yang pertama, dan Saudari Priscilla selaku penyangga mahasiswa yang kedua. Dan yang berbahagia pada hari ini Saudari Sumiati Sumi. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bagaimana Sumi, sudah siap? Silakan. Waktu untuk presentasinya 10 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Elva Sulaistiana, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian. Yang saya hormati Ibu Ola Kusyanti, selaku moderator pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Deborah selaku penguji pertama. Yang saya hormati Ibu Mila Alfia selaku dosen penguji kedua. Yang saya hormati Octavia Marni selaku penyangga mahasiswa pertama. Yang saya hormati Priscilla selaku mahasiswa penyangga kedua, dan teman-teman yang hadir pada sidang pagi hari ini yang bersedia untuk menonton saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian desain penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Komik Digital terhadap Keterampilan Bercerita Siswa Kelas 10 SMA Negeri 1 Surabaya. Adapun latar belakang dari penelitian desain penelitian saya adalah dalam kurikulum 2013, standar kompetensi memuat berbagai aspek seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Salah satu aspek kemampuan berbahasa yang memiliki peranan penting adalah kemampuan bercerita. Pada saat bercerita, siswa memiliki permasalahan yang cukup serius. Ada banyak siswa yang belum berani tampil di depan kelas dengan baik dan benar. Oleh karena itu, hasil belajar siswa tergolong rendah. Itu pendapat Rahma tahun 2016 pada halaman yang kedua. Hal ini disebabkan oleh kosakata yang dimiliki siswa masih sangat minim. Adapun rumusan masalah yang pada desain penelitian saya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penggunaan media komik digital dapat menaikkan daya ingat siswa dalam bercerita. Yang kedua, apa pengaruh media komik digital terhadap kekayaan kosakata siswa dalam bercerita. Yang ketiga, bagaimana media komik digital dapat membantu siswa memperbaiki struktur narasi dalam bercerita. Rumusan masalah yang keempat, apakah penggunaan media komik digital berdampak pada peningkatan keterampilan membaca siswa dalam konteks bercerita. Dan rumusan masalah yang kelima, bagaimana penggunaan media komik digital dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bercerita. Seperti rumusan masalah, tujuan penelitian juga ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana penggunaan media komik digital dapat meningkatkan daya imajinasi siswa dalam bercerita. Tujuan penelitian yang kedua yaitu menganalisis pengaruh media komik digital terhadap kekayaan kosakata siswa dalam bercerita. Yang ketiga yaitu untuk memahami bagaimana media komik digital dapat membantu siswa memperbaiki struktur narasi dalam bercerita. Yang keempat yaitu untuk mengukur dampak penggunaan media komik digital terhadap peningkatan keterampilan membaca siswa dalam konteks bercerita. Dan yang kelima yaitu untuk menyelidiki bagaimana penggunaan dari media komik digital tersebut
untuk agar dapat meningkatkan keterampilan visual saat siswa bercerita. Adapun manfaat penelitiannya itu ada dua, yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, ruang lingkup penelitian ada variabel penelitiannya ada dua. Yang pertama variabel independen, yaitu media komik digital, dan variabel dependennya atau variabel bebasnya, variabel independen atau variabel bebasnya yaitu media komik digital, sementara variabel dependen atau terikatnya yaitu keterampilan bercerita. Adapun metodologi penelitian dari desain saya adalah yang pertama metodologi dan bentuk penelitian. Nah, metodologi penelitian yang saya lakukan menggunakan eksperimen semu, sementara bentuknya penelitian kuantitatif. Populasi dan sampelnya, jadi populasi yang saya gunakan yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Kembayan. Sementara sampelnya itu adalah representatif dari populasi siswa kelas 10 SMA Negeri Kembayan. Jadi tidak sampelnya itu hanya beberapa kelas. Nah, kalau di di SMA Negeri 1 Kembayan kan siswa kelas 10-nya itu ada 7 kelas, jadi hanya beberapa kelas saja. Misalnya kelas A dan kelas B itu saja yang dijadikan sampel penelitian. Setelah itu teknik dan alat pengumpulan data ada kuesioner, observasi, wawancara, tes tulis, dan analisis karya siswa. Setelah itu masih ada uji keabsahan data untuk menguji nanti semua data-data yang sudah diambil dari desain penelitian. Dan yang kelima, ini ada prosedur penelitiannya nanti. Ada 3 tahap. Yang pertama dari tahap persiapan terlebih dahulu. Setelah tahap persiapan matang dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan, yaitu pengambilan data. Setelah itu ada tahap pelaporan. Yang keenam ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan ada 3, yaitu uji persyaratan hipotesis. Jadi hipotesis mana yang digunakan. Setelah itu uji homogenitas dan pengujian hipotesis. Setelah melakukan teknik analisis data, dilanjutkan dengan jadwal penelitian. Bagian 2 yaitu landasan teori. Jadi landasan teori yang saya gunakan ini yang pertama media pembelajaran, ada hakikat dari media pembelajaran dan klasifikasi media pembelajaran. Yang kedua tinjauan media komik digital, yaitu ada hakikat dari media komik digital, ada kelebihan dari media komik digital, dan tentunya komik digital sebagai media pembelajaran. Setelah itu di bagian landasan teori masih ada keterampilan bercerita. Di sana juga masih ada hakikat bercerita, manfaat kegiatan bercerita, faktor penunjang dan penghambat kegiatan bercerita, penilaian keterampilan bercerita, dan masih ada penelitian terdalam juga dari beberapa ahli terdahulu yang telah melakukan penelitian dan daftar pusaka. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudari Sumi, apakah saudara masih siap masuk ke dalam sesi pertanyaannya? Baiklah, saya persilakan kepada penyaga mahasiswa pertama, saudari Octavia Mari, untuk melontarkan pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, beberapa sudah sebelumnya magister pendidikan 1 dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian. Yang saya hormati Ibu Ola selaku moderator pada pagi hari ini, yang saya hormati Ibu Dora selaku ini yang pertama, yang saya hormati Ibu Dora selaku yang kedua, serta rekan saya Priscilla selaku yang mahasiswa
mahasiswa dan yang berbahagia pada hari ini Sumiati Sudi yang akan melaksanakan simulasi seminar proposal. Baik, adapun pertanyaan dari saya ada dua. Yang pertama, mengapa saudari memilih lokasi SMA 1 Negeri Kebayan sebagai tempat penelitian Anda? Yang kedua, pertanyaannya, mengapa saudari menggunakan penelitian kuantitatif dalam penelitian yang dilakukan saudara? Baik, sekian dari pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudari Sumi? Apakah mau langsung menjawab pertanyaannya? Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada saudara kami dalam membuatkan pertanyaan. Adapun pertanyaannya, mengapa Anda memilih SMA Negeri 1 Kebayan sebagai lokasi tempat penelitian? Nah, saya memilih SMA Negeri 1 Kebayan dikarenakan berdasarkan pengalaman waktu observasi, yaitu pada PLT 2 saya melakukan PLT 2 di sana. Jadi dan kebetulan juga saya membantu guru bahasa Indonesia untuk mengajar di SMA Negeri 1 Kebayan. Oleh sebab itu saya mengetahui bahwa siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kebayan masih memiliki beberapa permasalahan dalam bercerita. Salah satunya tadi yaitu kurangnya kosakata, dan permasalahan yang kedua yaitu mereka masih merasa malu saat tampil di depan kelas. Itulah sebabnya mengapa saya memilih lokasi di SMA Negeri 1 Kebayan untuk dijadikan sebagai tempat penelitian saya. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, saya ingin menjawab, yaitu mengapa penelitian saudara menggunakan penelitian kuantitatif, kurang lebih seperti itu ya. Nah, baiklah saya akan menjawab. Alasan saya menggunakan metode penelitian kuantitatif karena dari latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, yaitu penelitian saya ingin menguji atau mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel X dan variabel Y, yaitu variabel dependen dan independennya tadi dalam suatu populasi. Nah, untuk menguji hal ini, penelitian saya menggunakan atau membutuhkan data statistik yang berupa angka, sehingga dari data yang diperoleh tadi akan mendapat uji hipotesis dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah saya buat. Oleh sebab itu, penelitian saya menggunakan penelitian kuantitatif karena selaras dengan tujuan dari atau hakikat dari penelitian kuantitatif. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya. Bagaimana saudari Maki? Apakah ada yang ingin ditanggapi atau saran yang disampaikan untuk saya penelitian ini? Silakan. Jawabannya sudah cukup. Namun di sini saya akan memberikan beberapa saran terkait dengan desain penelitian yang dilakukan oleh SMED. Yang pertama itu di dalam paragraf antara paragraf 1 dan kedua itu harus saling bersambungan, jadi saling berkaitan itu. Jangan misalnya poin yang paragraf 1 dengan yang kedua itu berbeda. Nah, selanjutnya dalam penulisan kutipan itu masih ada yang terbalik, jadi diharapkan itu diperbaiki dan untuk daftar pusakanya boleh digunakan. Itu saja saran saya. Bagaimana? Mau langsung dilanjutkan
kepada penyangga yang kedua atau meminum air mineral teman-teman. Silakan saudari Priscilla. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Ibu Dr. Elva Sulistiana, Medis Pendidikan, dan saya hormati Olah Kristianti sebagai moderator, dan saya hormati Deborah sebagai penyangga 1, dan saya hormati Mila Akia sebagai penyangga 2, dan Octavia Mami sebagai mahasiswa penyangga 1. Serta yang berbahagia pada pagi hari ini, Sumiati Sumi. Baik, di sini pertanyaan saya untuk saudari Sumiati Sumi, itu siapa target atau responden dalam penelitian saudara? Masih ada Masih lagi. Yang pertanyaan selanjutnya itu apa urgensi dari penelitian saudara? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara. Bagaimana saudari Sumi? Mau langsung dijawab? Iya. Kita tunggu dulu ya. Sudah? Ya, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudari Priscilla yang telah memberikan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, siapa target atau responden utama dalam penelitian saudara? Nah, saya ingin menjawab, target atau responden utama dalam penelitian saya yaitu seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Lumayan. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan ada 7 kelas. Semua siswa kelas 7 itu ada 7 kelas. Jadi responden atau target utama saya adalah mereka semua. Kalau seandainya mereka berjumlah ratusan orang, dan itulah semua target utama dan responden saya. Setelah itu, urgensi dari penelitian saya adalah secara teoritis ya, yang pertama dapat menambah wawasan atau pemahaman tentang media komunikasi digital dalam dunia pendidikan. Nah, ini bukan hanya kepada guru atau siswa yang di sana saja, tetapi kepada orang-orang yang akan membaca penelitian saya. Jadi kiranya wawasan dan pemahaman tentang komunikasi digital itu di dunia pendidikan. Setelah itu yang kedua yaitu memberikan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan penelitian selanjutnya tentang pengaruh media komunikasi digital terhadap keterampilan bercerita. Jadi saya berharap nanti penelitian saya dapat memberikan sesuatu yang penting atau memberikan referensi sehingga penelitian saya ini bisa dikembangkan untuk orang-orang selanjutnya yang ingin mengembangkan media komunikasi digital terhadap kemampuan bercerita sehingga dapat berfaedah bukan hanya untuk pendidikan tetapi untuk masyarakat juga. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Seluruh pertanyaannya sudah dijawab? Sudah Bu, sudah ya. Bagaimana saudari Priscilla? Saran dan masukannya atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi yang ditanyakan dan jawaban saudari Sumiati Sumi sudah sangat jelas untuk saya. Nah, selanjutnya ada beberapa saran dari saya dan pada halaman 12 bisa Sumiati buka di proposal penelitiannya ada beberapa kata yang salah dalam penulisannya. Nah, selanjutnya pada daftar pustakaan juga masih ada yang tidak rapi dalam penulisannya, bisa lagi diperbaiki. Dan juga kalau tulis harus teliti untuk memperhatikan tulisannya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik ya, sudah. Dari penyangga mahasiswanya ada 4 pertanyaan, sudah dijawab dengan baik. Coba Kak Sumi, rambutnya diperbaiki dulu, dirapikan dulu ya. Rambutnya itu sama katanya. Iya, diperbaiki. Ya, silakan dirapikan dulu. Boleh diikat ke bawah, relax sambil supaya rapi ya. Jadi emang dikeluarkan.
Sudah? Sudah? Oh ya, masih belum ya. Nah, oke, baiklah, langsung saja masuk ke dalam penyanggah dosen ya. Yang pertama itu Ibu Deborah, silakan Ibu Deborah. Oke, saudara Siswi Siswi, bagaimana perasaannya pada hari ini telah melaksanakan seminar desain pendidikan saudara? Takut, lemot, deg-degan. Oke, silakan ya, tapi menyatakan perasaannya takut ya. Oke, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu. Coba sebutkan judul saudari tanpa melihat teks atau teks yang tersedia. Oke. Jadi judul desain penelitian saya adalah pengaruh komik digital terhadap keterampilan bercerita di SMA Negeri 1 Surabaya. Oke, benar ya, ini sudah apa dulunya. Kira-kira penelitian saudari ini mengarah ke mana? Penelitian ini mengarah ke TK. Oke, mana tadi? Penelitian tindakan. Oh, maafkan saya Bu, saya keliru. Penelitian saya mengarah ke dalam penelitian eksperimen semu. Eksperimen Ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, di sini kan menggunakan pengaruh media komik digital. Bisa berikan satu saja contoh komik digital yang dimaksud? Jadi saya menggunakan media komik digital, yaitu salah satunya komik digital yang banyak dibaca di kalangan remaja sekarang, kalangan anak sekolah dan masyarakat, yaitu webtoon. Salah satunya itu adalah media komik digital yang nantinya akan saya masukkan ke dalam landasan teori untuk menjadikan sampel tentang media komik digital untuk menjadikan penelitian saya. Jadi ada selain webtoon juga ada beberapa komik digital yang memang judul aslinya itu komik elektrik. Jadi itu media yang saya gunakan dalam penelitian saya. Oke, jadi boleh ya menggunakan jenis komik yang berbeda, jenis komik digital. Ya, asalkan dia termasuk ke dalam media komik digital, jadi boleh saja digunakan. Oke, kita langsung masuk ke bagian isinya. Jadi saya akan bertanya, apa belakang dari penelitian saudara ini? Coba dijelaskan secara prinsip menggunakan bahasa. Nah, baiklah. Adapun latar belakang yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini, yaitu penelitian ini diambil dari adanya permasalahan tadi Bu. Saya sudah katakan di pertama kali tadi bahwa di kelas 10 di SMA Negeri 1 Surabaya, yaitu terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu rendahnya kosakata dalam mereka bercerita dan masih terdapat perilaku atau mereka masih malu saat bercerita di depan kelas, sehingga itu dapat menjadi latar belakang dari penelitian saya. Selain itu juga terdapat permasalahan yang relevan. Ada penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian yaitu Kusnia. Penelitiannya dilakukan tahun 2012 dengan judul pengaruh media komik digital terhadap keterampilan bercerita siswa SD kelas 3 Dusun Kepuk Keringin. Nah, itu dilakukan namun beda lokasinya. Yang dilakukan Kusnia tadi di SD 3, sementara yang saya lakukan itu di SMA Negeri 1 Surabaya. Nah, saya melakukan pengembangan terhadap penelitian yang sudah dilakukan Kusnia tadi. Jadi itu selaras dengan jawaban saya tentang manfaat teoritis tadi. Jadi kalau manfaat teoritis saya, orang yang akan meneliti media komik digital yang akan mengembangkan. Tetapi sekarang saya akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sekian jawaban dari saya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah saya boleh langsung menjawab dari pertanyaan yang kedua? Oke, kemudian masih ada pertanyaan lagi. Jadi
Boleh bertanya tadi? Boleh Bu? Oke, di sini pertanyaan saya. Kira-kira materi yang akan kamu ambil ini itu di semester genap atau semester ganjil? Saya mengambil materi ini di semester genap untuk semester kedua nanti. Oke, kalau di sekolah ini kira-kira kurikulum yang digunakan kurikulum apa? Di sekolah kurikulum yang digunakan ini kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum K3 Merdeka untuk kelas 10 dan 11 dan kurikulum 2013 untuk kelas 12-nya. Oke, kira-kira apa alasan kamu memilih sekolah ini? Ini SMA 1 Kembayan atau SMA Negeri 1 Kembayan? SMA Negeri 1 Kembayan Bu. Berarti ada keterlibatan dalam yang penulisan satu saja ya? Ya, SMA Negeri 1 Kembayan. Oke, spesifik untuk apa alasan saudari memilih SMA Negeri 1 Kembayan sebagai tempat pendidikan saudari? Ya, ini tadi berdasarkan dengan observasi saya Bu. Observasi saya dan pengalaman saya magang di sana. Jadi saya mengetahui alasannya. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari saya. Apa tujuan dari penelitian saudari? Silakan dijelaskan. Tadi saya izin menjawab. Adapun tujuan dari penelitian saya adalah untuk mengetahui atau melihat apakah ada pengaruh dari media komik digital terhadap keterampilan bercerita siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Kembayan. Jadi saya hanya ingin melihat pengaruhnya saja. Ya, saya ingin melihat pengaruhnya saja. Apakah ada pengaruh kalau siswanya sudah membaca media komik digital, setelah itu siswanya tadi diberikan, saya jelaskan ya Bu contohnya. Nah, siswanya diberikan media berupa komik digital pada materi bercerita. Setelah itu, siswa yang telah diberikan media tadi dianalisis, dilihat, diambil data apakah ada pengaruh dari mereka sebelum mereka membaca menggunakan media komik digital atau tidak ada pengaruh dari media komik digital yang telah diberikan oleh guru tadi. Itu tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan di SMA Negeri 1 Kembayan. Oke, kayaknya masih ada pertanyaan dari jawaban yang kamu berikan tadi. Masih ada timbul pertanyaan. Kira-kira apakah akan ada perubahan atau pengaruh dari media yang kamu gunakan ini? Menurut hipotesis, ada dua hipotesis, ada model H1. Nanti setelah diuji terlebih dahulu, misalnya yang bagian A itu siswa yang telah diberikan atau dipaparkan mengajar menggunakan media komik digital. Setelah itu kelompok yang kedua atau B adalah siswa yang tidak diberikan media komik digital oleh gurunya. Jadi di sana akan dites apakah ada pengaruhnya atau tidak ada dari kedua kelompok siswa tadi. Karena saya belum melakukan penelitian, jadi saya belum bisa mengatakan hipotesisnya apakah ada atau tidak. Tapi feeling saya berkata bahwa pasti ada perubahan karena media adalah salah satu peranan penting dalam dunia pendidikan agar pembelajaran tidak membosankan dan siswa juga tidak bosan belajar dan dapat meningkatkan pembelajaran. Jadi untuk jawaban sementara saya atau dugaan sementara saya sekarang ada pengaruh media komik digital, walaupun tidak naik langsung secara drastis, tapi saya rasa ada pengaruh di antara media komik digital dan keterampilan bercerita siswa. Oke, tapi yang ini kan masih ada perubahan. Ya Bu, saya yakin. Oke, sepertinya cukup pertanyaan dari saya. Saya cukup puas dengan semua jawaban yang diberikan oleh saudari Sumiati di sini. Selanjutnya saran dari saya, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa kekurangan dari saluran yang ditulis. Mungkin bisa dicek juga di desain penelitian saudari.
apakah ada keliruan dalam tulisan, ada beberapa kosakata bisa diperbaiki lebih baik. Kemudian juga beberapa teori yang bisa ditambahkan untuk memperbaikinya daftar kosakata yang ada di dalam desain penelitian saudara supaya nanti desain penelitiannya ini bisa dikembangkan menjadi skripsi yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Cukup dari saya kembali pada moderator. Untuk Suni, jangan lupa setiap saran dan masukan yang sudah diberikan oleh tenaga mahasiswa maupun oleh Ibu Deborah tadi, jadi jangan lupa untuk ditulis dan agar saudari bisa melakukan revisi nantinya ya. Nah, bagaimana? Langsung dilanjutkan? Ya, boleh. Tenang dulu, nah, jangan terlalu gugup, santai saja. Ini akan berlalu, ya kan Bu? Ya oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan untuk mengefisienkan waktu. Oke, apa lagi kan dulu orang supaya Iya, atau mungkin dulu. Ya. Sudah ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penyangga mahasiswa, penyangga ini ya, dosen yang kedua, Ibu Ila. Silakan Ibu Ila. Saudari Sumiati Sunia, Ya Bu. bagaimana perasaannya setelah ditanya oleh Ibu Deborah tadi? Makin dari kamu. Jadi repot ya. Memang ya, Banyak pertanyaan. ya. Sudah siap menerima pertanyaan dari saya? Sudah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang terhormat Ibu Dr. Elva Sulastiana Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar penelitian. Yang saya hormati Ola Kristianti sebagai moderator seminar penelitian pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Deborah sebagai penyangga 1. Dan yang saya hormati penyangga mahasiswa pertama saudari Okta Femani. Dan yang saya hormati saudari Priscilla sebagai penyangga mahasiswa kedua. Dan yang berbahagia pada hari ini Sumiati Suni. Bagaimana Sumiati Suni setelah ditanya-tanya oleh Ibu Deborah tadi? Makin dari Bu. Saya bagian rekor. Kalau dilihat-lihat dari judul ya, judulnya itu pengaruh media komik digital terhadap keterampilan berbicara siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan. Mengapa harus memilih keterampilan berbicara? Karena menurut saya keterampilan media komik digital itu termasuk. Saudari Sumiati Suni, yang bagaimana perasaannya setelah ditanya oleh Ibu Deborah? Awalnya saya deg-degan Bu, makin lama saya makin deg-degan, makin tremor. Tremor makin deg-degan ya, terpraduk ya? Ya. Oke, baik. Dilihat dari judulnya ini, judulnya itu pengaruh media komik digital terhadap keterampilan keterampilan bercerita siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kembayan. Nah, yang ibu tanyakan ini, mengapa kamu memilih keterampilan bercerita, bukan keterampilan menulis atau keterampilan membaca, mengapa kamu memilih keterampilan bercerita? Baik Bu, saya ingin menjawab mengapa saya memilih keterampilan bercerita. Karena misalnya seperti ini Bu, saya memberikan gurunya memberikan media kepada komik digital. Misalnya gurunya meminta siswanya untuk
membaca webtoon misalnya. Nah, itu salah satu media komik digital. Nah, saat siswanya membaca komik digital, entah itu yang bertema atau series, semakin banyak mereka membaca, otomatis semakin banyak kosakata yang mereka miliki. Semakin banyak mereka membaca, semakin terstruktur cerita yang mereka pahami, dan semakin banyak mereka membaca, semakin paham mereka tema dan alur yang mereka baca, sehingga nantinya apabila diminta di kelas untuk bercerita, misalnya saya minta kepada murid saya untuk menceritakan kembali atau bercerita tentang judul webtoon yang berjudul Longsin. Nah, misalnya itu contoh dari saya, siswanya akan mulai bercerita, tetapi tanpa membawa objeknya. Misalnya mereka bercerita di depan kelas tanpa membawa gadget atau apa. Nah, itulah yang saya pikirkan sehingga saya memilih keterampilan bercerita dan menggunakan media komik digital yang saya jadikan objek untuk penelitian saya. Sekian jawaban dari saya, Bu. Jadi itulah mengapa kamu memilih keterampilan bercerita. Ya, Bu. Sudah siap menjawab pertanyaan dari Ibu? Sudah. Baik, pertanyaan yang pertama itu, ada berapa variabel dalam penelitian saudara? Sudah, Bu? Iya. Saya izin menjawab, Bu. Dalam penelitian saya, sudah saya cantumkan di dalam buku penelitian, yaitu variabel yang saya gunakan ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependent, jadi variabel X dan variabel Y. Saya hanya menggunakan dua variabel. Sekian jawaban dari saya, Bu. Berarti kamu menggunakan dua variabel ya? Ya, hanya dua variabel saja. Dependen dan variabel independen. Ya, independen variabel. Jadi apa nama lain dari variabel independen? Variabel independen adalah variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh lain, yaitu variabel bebas. Itu variabel bebas. Sementara variabel dependen adalah variabel yang memerlukan variabel lain dan dinamakan variabel terikat. Jadi langsung saja ke pertanyaan yang kedua ya. Siapkah kamu menerima pertanyaan yang kedua? Siap. Siap. Kita Dicatat ya. Apa permasalahan dalam penelitian saudari? Permasalahan dalam penelitian saudari. Bu, saya ingin menjawab. Baiklah, pertanyaannya tadi, apa permasalahan dalam penelitian saudara? Nah, permasalahan dalam penelitian saya cantumkan atau saya mengambil dari rumusan masalah. Nah, permasalahan yang akan saya teliti di sana adalah berdasarkan latar belakang yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama, permasalahan adalah bagaimana penggunaan media komik digital dapat meningkatkan daya imajinasi siswa dalam bercerita. Nah, itu tadi saya sudah paparkan, yaitu penggunaan media komik digital apakah dapat menambah atau meningkatkan imajinasi siswa setelah mereka membaca
komik digital atau menggunakan komik digital, apakah ada peningkatan daya imajinasi? Sementara yang kedua, apa pengaruh media komik digital terhadap perkayaan kosakata siswa dalam bercerita? Nah, ini juga termasuk dalam permasalahan. Apakah nanti setelah mereka membaca atau menggunakan media komik digital, mereka memiliki kosakata yang baru? Misalnya tadi saya sudah contohkan, yaitu salah satu judul dari series webtoon yaitu Login. Nah, misalnya mereka membaca 2-3 kali itu secara berulang-ulang, apakah ada kosakata baru yang mereka dapatkan dari sana? Nah, yang ketiga yaitu bagaimana media komik digital dapat membantu siswa memperbaiki struktur narasi dalam cerita. Nah, ini juga sama, apakah setelah mereka diberikan media atau disuguhkan dengan media komik digital, apakah dapat membantu struktur mereka dalam bercerita? Misalnya yang sebelum mereka diberikan media komik digital atau diberikan media tadi, apakah sebelumnya struktur mereka tidak bagus dalam bercerita, tetapi saat mereka sudah diberikan media komik digital tadi, mereka lebih bisa menceritakan cerita atau menceritakan sesuatu yang mereka baca dengan struktur yang baik. Setelah itu, permasalahan yang keempat adalah apakah penggunaan media komik digital berdampak pada peningkatan keterampilan membaca siswa dalam konteks bercerita. Nah, ini juga saya sudah menjelaskan tadi. Jadi kira-kira permasalahannya yaitu penggunaan media komik digital ini apakah ada peningkatannya setelah mereka membaca dalam konteks bercerita. Setelah mereka membaca, setelah itu dilihat tadi apakah sudah bisa bercerita apabila mereka sudah menggunakan media komik digital. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penggunaan media komik digital dapat meningkatkan keterampilan siswa-siswa dalam bercerita. Nah, di sini di bagian poin yang kelima ini kan, kalau komik digital itu biasanya ada gambarnya, ada visualnya. Visual itu ada gambarnya. Misalnya dalam drama Login tadi di media komik digital itu gambar-gambar mereka terang atau apa. Nah, nanti saat bercerita, siswa yang sudah menggunakan media komik digital, yang sudah menggunakan webtoon contohnya, mereka dapat meningkatkan keterampilan visual yang mereka pikirkan, sehingga mereka bercerita tadi akan lebih gampang membayangkan. Misalnya saya menceritakan tentang anak-anak sekolah, saya lebih bisa memvisualisasikan anak-anak sekolah itu seperti apa. Jadi sekian jawaban dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Bu Mila? Sudah? Saran dan tanggapannya, Anda ingin ditanyakan? Mungkin ada satu lagi pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya, boleh silakan. Pertanyaan itu bagaimana sih keterampilan visual yang dimaksud itu? Bagaimana sih? Ada keterampilan visual. Misalnya seperti ini, Bu. Misalnya seperti ini. Saya memberikan murid saya, contohnya saya guru, saya memberikan kepada murid saya cerita bergenre romantis misalnya. Anggap saya memberikan mereka cerita yang berjudul True Beauty misalnya. Nah, di situ setelah mereka membaca cerita dari True Beauty 2, 3 atau 4 kali saat dibaca, keterampilan visual mereka atau gambaran tentang cerita tersebut akan lebih bisa divisualisasikan. Misalnya bagaimana pemeran dalam cerita tersebut, bagaimana visualisasi dari sekolah mereka, bagaimana orang-orang yang ada di dalam, bagaimana orang-orang yang karakter-karakter dari visual yang ada di dalam cerita tersebut, sehingga nantinya saat mereka menceritakan kembali di kelas,
menceritakan kembali di kelas. Misalnya gurunya meminta untuk menceritakan kembali cerita yang kamu baca dari media komedi kita. Mereka akan lebih memvisualisasikan dari cerita tadi, misalnya cerita True Beauty. Misalnya saya muridnya dan saya menceritakan tentang cerita True Beauty yang sudah saya baca dari komik digital tadi. Saya lebih bisa memvisualisasikan baiknya seperti apa, badannya seperti apa, dandannya seperti apa, baiknya seperti apa. Jadi seperti itu yang dimaksudkan dengan meningkatkan keterampilan visual saja. Jadi mereka lebih bisa menceritakan dari visual keterampilan saat mereka bercerita. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Bagaimana Bu Mila? Jawabannya bisa diterima? Atau mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada lagi. Dari jawaban-jawaban yang sudah Saudari Sumiati Sumi paparkan tadi sudah cukup baik ya. Mungkin saran dari saya itu pada rumusan masalahnya, rumusan masalah itu terlalu banyak ya. Jadi bisa menggunakan 2 atau 3 saja. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, untuk Saudari Sumiati Sumi, jangan lupa setiap masukan dan saran yang sudah diberikan itu menjadi bahan untuk Saudari merevisi desain penelitian Saudari ya. Jadi untuk revisi desain penelitian ini diberikan waktu selama 2 minggu ya. Iya, 2 minggu. Ya, 2 minggu ya. Jika Anda tidak menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu, maka harus melaksanakan seminar ulang ya. Jadi diingat baik-baik. Baiklah, untuk nilai Anda dapat sekarang ini biasanya masih ini ya, berdiskusi dulu ya. Jadi nilainya masih harus didiskusikan dulu. Dan untuk judul ini mungkin dapat Saudari lanjutkan ya ke tahap yang berikutnya, dan nilainya nanti dapat diakses di sisi. Baiklah, saya tutup acara seminar penelitian pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oke,